Dunia kuliner memang tidak ada matinya. Berbagai jenis makanan bermunculan di mana-mana. Mulai dari makanan yang dijajakan di jalan hingga restoran dengan konsep kekinian. Keuntungan yang sangat besar, serta peminat yang sangat banyak, tidak heran bisnis makanan selalu memiliki nilai sendiri bagi pelakunya. Tidak terkecuali para artis papan atas Indonesia. Dengan konsep yang berbeda, yaitu menawarkan makanan sehat. Hal ini bukan tanpa alasan. Melihat gaya hidup kebanyakan orang di ibu kota, serta kesibukan yang semakin padat. Kesadaran akan makanan sehat pun semakin besar. Dari sekian banyak artis yang menekuni bisnis kuliner healthy food, beberapa di antaranya telah bis update rangkum untuk Anda. Diandra Paramita Sastrowardoyo, atau yang kerap disapa Dian Sastro. Wanita kelahiran Jakarta 16 Maret 1982 ini ternyata juga melakoni bisnis healthy food yang diberi nama Three Skinny Minis. Bisnis ini tidak dijalankan Dian seorang diri, namun bersama 4 sahabatnya, Jessica Halim, Putri Hardiman Alamsyah, Rena Latifordana, dan Tana Suwardono. Ide bisnis ini berasal dari keinginan 5 wanita cantik ini untuk menurunkan berat badan, namun tetap ingin makan makanan enak. Untuk mensiasati agar pelanggan tidak merasa bosan, catering Dian Sastro ini menawarkan berbagai jenis makanan, mulai dari Asia, Amerika, Eropa, hingga Afrika. Bahan-bahan yang digunakan juga diimpor langsung dari berbagai negara. Harga paket catering Dian Sastro tergolong cukup mahal, berkisar antara 1 juta hingga 3,8 juta rupiah per paket yang akan dikirim dari hari Senin sampai Jumat. Tidak hanya Dian Sastrowardoyo, Laura Basuki juga tidak mau kalah. Wanita cantik blasteran Jawa, Tionghoa, dan Vietnam ini juga memiliki bisnis healthy food. Namun berbeda dengan Dian Sastro, Laura memiliki konsep warteg untuk makanan sehatnya ini, yang diberi nama Warteg Sehat Fatwell. Tempat ini berlokasi di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan. Tidak sendirian, Laura Basuki merintis bisnis ini bersama Chef Renata Muluk dan juga Rachel Natani. Alasan diberi nama warteg, karena customer dapat memilih sendiri menu yang dimakan. Warteg sehat ala Laura Basuki ini menyediakan berbagai macam pilihan karbohidrat, serat, dan protein yang menggabungkan unsur sehat dan lezat yang bisa dinikmati dalam sekali suap. Dalam sepiring menu terdapat 1 base yang dapat memilih ubi atau pasta. Untuk protein, pengunjung dapat memilih salmon, dada ayam, atau daging sapi. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memilih 3 topping dengan pilihan edamame, roasted tomato, dan jagung. Yang tidak kalah menarik, Anda juga dapat memilih 1 dressing yang terdiri dari sambal mata dengan tingkat kepedasan rendah dan 1 crust bawang goreng yang bisa Anda pilih sesuka hati. Harga yang ditawarkan warteg sehat Laura Basuki ini berkisar antara 75 hingga 95 ribu rupiah. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Apakah Anda tertarik untuk mencoba makanan sehat 2 artis cantik ini? Atau justru berminat untuk membuka bisnis makanan sehat? Semoga berhasil ya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suhartono kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah tadi kita sudah lihat ya, bisnis makanan sehat ala artis. Nah mungkin apakah pemirsa di rumah sudah pernah atau mungkin tertarik untuk mencoba bisnis seperti ini? Nah mungkin boleh diulik-ulik lagi gitu ya, karena tren makanan sehat ini terus bergulir. Dan kita beralih ke informasi lain, ini masih mengenai bisnis kuliner, tapi ini adalah abon. Tapi bukan abon biasa ya, ini melainkan abon lele yang kabarnya nih memiliki omset yang cukup besar. Selain itu, Bizabdi juga punya informasi lain yaitu dari Nisa Sabian yang katanya selain aktif bernyanyi, ini juga sudah mulai merambah dunia bisnis. Kira-kira usaha apa ya? Penasaran? Berikut informasinya kami sajikan untuk Anda. Anda pasti sudah familiar dengan ikan berkumis yang satu ini. Ya, tepat sekali, lele. Pasalnya ikan berkumis yang satu ini memang salah satu peluang usaha rumahan yang banyak dibudidayakan di berbagai kawasan dan menjadi salah satu komoditas air tawar paling populer di Pulau Jawa. Selama ini kebanyakan orang memanfaatkan lele sebagai bahan baku usaha pecel lele saja, namun nyatanya lele juga bisa diolah menjadi abon. Ide bisnis rumahan yang potensial dan tak kalah banyak penggemarnya. Bila kebanyakan orang mengenal abon berasal dari daging sapi, maka kali ini Anda bisa menawarkan produk menarik abon dari daging ikan lele. Daging lele yang lembut dan halus juga membuat abon ikan lele bertekstur lebih halus dan sama sekali tidak kasar.
Abon ikan lele ini sangat mudah untuk mencari konsumen dari mulai anak-anak sampai orang tua suka dengan abon ikan lele. Apalagi jika mampu menghasilkan abon ikan lele gurih dan memiliki rasa yang lezat. Buat produk abon ikan lele ini sangatlah mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu berupa ikan lele segar, bumbu halus, minyak goreng, dan bahan tambahan lainnya. Untuk dapat membuat abon ikan lele yang gurih, maka dibutuhkan ikan lele segar dan proses pembuatan abon menggunakan bahan berkualitas. Dalam proses pengemasan produk abon ikan lele, untuk lebih menariknya perlu dibuat dengan kemasan yang cukup tebal dengan menambahkan gambar dan tulisan. Gambar dapat disesuaikan dengan keinginan, asalkan sesuai dengan produk abon yang dijual. Tambahkan nama usaha dengan nama yang unik supaya konsumen mengetahui si pembuat produk. Jika kemasan dibuat secara menarik, tentu akan meningkatkan penjualan abon ikan lele. Supaya produk abon ikan lele disukai oleh konsumen, maka perlu melakukan banyak strategi usaha. Salah satu cara dengan menjual produk abon ikan lele ini ke berbagai tempat. Proses promosi yang maksimal akan mendatangkan konsumen, terutama bila kualitas abon ikan lele sangat bagus dan rasa yang dihasilkan sesuai dengan lidah masyarakat. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti bisnis abon lele? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Siapa di sini yang suka makan daging? Apalagi kalau daging slice barbecue ala all you can eat ala Korea gitu. Nah, Biz Update punya nih informasi mengenai bisnis daging slice yang juga bisa menjadi salah satu referensi bisnis Anda. Nah, seperti apa? Berikut informasinya kita akan lihat langsung untuk Anda. Kepopuleran budaya Korea nampaknya sudah semakin besar bagi masyarakat Indonesia. Tak terkecuali kuliner. Dari sekian banyak kuliner Korea yang sudah masuk ke Indonesia, salah satu yang paling terlihat adalah barbecue atau grill daging. Hal ini terlihat dari menjamurnya restoran all you can eat Korean barbecue yang dibuka di Indonesia. Harga yang ditawarkan juga tergolong terjangkau. Hanya dengan mengeluarkan kocek sekitar Rp99.000, Anda bisa menikmati berbagai jenis daging dan makanan pendamping lainnya. Namun, tidak sedikit juga yang ingin menikmati barbecue ala Korea di rumah. Hal ini tentu saja merupakan salah satu ide bisnis yang menggiurkan. Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum informasi cara memulai bisnis daging slice. Memilih pemasok daging sapi slice terbaik. Nah, sebagai pengusaha terutama di bidang kuliner, kualitas adalah hal utama yang tidak boleh dilewatkan. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih supplier daging slice yang berkualitas. Ciri-cirinya adalah supplier memiliki standar, salah satunya memiliki rumah potong sendiri dan mengikuti syariat, memiliki pelayanan pengiriman daging tepat waktu, karena hal ini sangat berpengaruh dengan kualitas daging. Memastikan jenis daging berkualitas. Daging yang berkualitas memiliki ciri-ciri segar, teksturnya kenyal, tidak amis, serta tidak berubah bentuk. Untuk Anda sebagai pemula, sangat penting untuk menghindari menjual daging atau membeli daging yang sudah disuntik. Daging yang sudah disuntik tidak baik untuk kesehatan karena dapat menyebabkan sakit perut dan menimbulkan efek samping lainnya yang tidak kalah berbahaya. Disinilah pentingnya pengalaman dan pengetahuan akan jenis-jenis daging. Perkenalkan produk daging frozen. Sebagai pedagang, maka ada baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cara memberikan edukasi, cara mengolah daging yang baik dan benar. Perkenalkan cara memotong daging, membersihkan, cara towing atau proses mencairnya, dan yang tidak kalah penting, cara menyimpan daging bila tidak ingin dikonsumsi atau tidak difrozenkan. Hal ini sangat baik karena akan menambah kepercayaan para pelanggan dan menambah loyalitas pembeli. Promosi dan packaging. Inti dari berbisnis adalah bagaimana cara agar bisnis berjalan dengan baik, serta memiliki keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, perbanyak promosi baik di media sosial atau melakukan kerjasama dengan marketplace maupun jasa pengantaran yang tepat. Pastikan daging yang ingin dijual dikemas rapi dengan packaging yang berbeda serta aman. Mulai dari menggunakan plastik yang tebal, tidak mudah bocor air dan udara, dan jangan lupa tambahkan stiker logo brand Anda. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis daging slice ini? Semoga berhasil ya!
Ya, Anda kembali lagi di Biz Update. Bagi Anda nih, para pecinta buah-buahan tapi bosan jika mungkin hanya dimakan langsung atau dibuat jus. Nah, jangan khawatir karena Biz Update punya solusinya. Karena katanya nih ada sebuah minuman yang berbahan dasar mangga yang sedang viral. Nah, karena menyajikannya ini cara mengkonsumsi mangga secara berbeda. Mungkin bisa dicoba nanti, tapi informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Shana Suartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Tren bisnis minuman asal negeri Gajah Putih masih terus berkembang. Setelah Thai tea masuk dan menjadi minuman idola para generasi kekinian, kini giliran jus mangga ala Thailand atau yang biasa disebut dengan Mango Thai mulai masuk merajai pasar minuman kekinian Indonesia dan diterima hampir semua kalangan. Karena besarnya potensi tersebut, tentu para pelaku usaha melihatnya sebagai alternatif bisnis baru yang pasti akan menguntungkan. Banyak bermunculan berbagai pelaku usaha yang menciptakan Mango Thai versi Indonesia dan tentu dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Mango Thai sendiri sebenarnya adalah minuman jus buah mangga, namun yang membedakan Mango Thai memiliki tambahan topping potongan buah mangga segar dan whipped cream di atasnya. Selain itu, Mango Thai juga menyajikan jus buah mangga asli atau pure mango, sehingga cita rasa yang diberikan lebih fresh, orisinil, dan tentunya juga lebih sehat. Untuk Anda yang tertarik, cara pembuatannya termasuk mudah. Alat serta bahannya pun sangat gampang ditemukan. Karena selain untuk dikonsumsi pribadi, minuman mangga ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai peluang usaha Anda. Berikut resep mudah yang bisa Anda praktekkan versi Biz Update. Dalam membuat Mango Thai, bahan yang perlu Anda siapkan adalah 2 buah mangga madu, 300 ml susu air putih, dan es batu secukupnya. Untuk bahan pembuatan topping, Anda perlu menyiapkan 1 scoop ice cream, 1 buah mangga yang telah dipotong, serta whipped cream yang bisa Anda buat sendiri menggunakan bahan 1 cup heavy cream, setengah sendok teh ekstrak vanila, dan 100 gram putih telur. Cara pembuatan whipped cream, masukkan semua bahan dan kocok menggunakan mixer. Setiap 1 menit sekali, turunkan kecepatan mixer dan ulangi 2-3 kali hingga halus dan berubah menjadi whipped cream. Coba balik wadah besar yang berisi whipped cream tersebut. Jika whipped cream tidak tumpah, berarti whipped cream yang Anda buat telah jadi dan siap digunakan. Selanjutnya cara pembuatan Mango Thai, masukkan buah mangga ke dalam blender, lalu tambahkan susu cair, madu, air putih, dan es batu. Blender sampai bahan benar-benar halus seperti jus, lalu tuang setengah ke dalam gelas. Tambahkan whipped cream dan buat seperti layer dengan jus mangga. Yang terakhir tambahkan whipped cream, ice cream, dan beberapa potongan mangga sebagai toppingnya. Dan Mango Thai pun siap disajikan. Nah pemirsa, itu tadi resep Mango Thai yang mudah untuk Anda coba. Bagi Anda yang tertarik menjadikan Mango Thai ini sebagai bisnis, pilihlah mangga yang berkualitas dan memiliki rasa yang manis, seperti mangga madu, harum manis, dan berbagai jenis mangga lain yang memiliki rasa serupa. Karena dalam bisnis ini, buah mangga adalah bahan utama yang paling penting dalam menentukan rasa. Sayur dan buah merupakan 2 jenis makanan yang wajib dikonsumsi setiap harinya karena mengandung vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, seng, kalium, fosfor, dan asam folat. Kandungan-kandungan ini tentu saja dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang berguna untuk mencegah berbagai macam penyakit. Namun sayangnya masih ada saja beberapa orang yang tidak menyukai sayur dan jarang memakan buah. Padahal makan sayur dan buah setiap hari mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Melihat kondisi seperti ini, bagi Anda yang ingin memulai usaha buah dan sayur, Anda bisa mencoba membuat inovasi dengan menjadikannya camilan enak seperti keripik. Jenis bisnis keripik buah dan sayur tentu memiliki peluang yang sangat bagus dan menjanjikan. Dan berikut Biz Update telah merangkum tips untuk Anda yang ingin menjalankan usaha tersebut. Modal adalah faktor yang menentukan berjalan atau tidaknya bisnis kita. Maka dari itu, hitunglah secara cermat kebutuhan modal. Tujuannya yaitu untuk menetapkan harga pokok dan menghitung profit yang akan dihasilkan.
Penentuan target dibutuhkan bagi para pemula bisnis keripik buah dan sayur. Sasaran yang dituju harus sesuai dengan kapasitas produksi keripik buah dan sayur. Misalnya saja Anda ingin memproduksi keripik buah dan sayur untuk ditawarkan di supermarket ataupun swalayan, harga dari keripik yang akan Anda jual harus menyesuaikan. Untuk membuat keripik buah ini tentu harus disesuaikan dengan musim buah yang ada. Penyesuaian buah terhadap musimnya tentu akan menghemat biaya bahan baku maupun produksi. Selain itu Anda juga harus memperhatikan mengenai pemilihan buah yang baik. Sebaiknya memilih buah yang masih fresh atau segar dengan kualitas yang baik. Dengan kualitas buah yang baik tentu akan menghasilkan keripik buah yang berkualitas bagus. Untuk keripik sayur sendiri, Anda bisa membelinya di pasar tradisional dan memilih kualitas yang bagus. Anda perlu menemukan tempat yang strategis yang mudah ditemui banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif pada pengembangan bisnis dan pada akhirnya akan memberikan banyak entry pada akun keuangan Anda. Bagi Anda yang ingin menjalankan usaha keripik sayur dan buah dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Cara promosi yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan usaha keripik sayur dan buah bisa dilakukan dengan banyak cara seperti yang saat ini lagi ngetren di kalangan pebisnis adalah melakukan promosi menggunakan media sosial. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti usaha keripik sayur dan buah? Jika iya, selamat mencoba ya. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda.